Oke, saya hanya mau menceritakan apa yang sudah diposting oleh Atomy UK ya. Tapi ini kan dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah beberapa leader favorit saya di Atomy ya. Yang pertama adalah Royal Master Ju Yong Park ya. Ini dari Amerika, tapi sekarang domisilinya di Korea. Dia bilang seperti ini ya. Banyak daripada orang meyakinkan diri mereka bahwa mereka memerlukan kondisi yang ideal untuk memulai bisnis atomi. Seringkali tanpa tanpa sadar gitu ya. Mereka ini berasa bahwa dia perlu kondisi yang ideal, yang sempurna untuk menjalankan bisnis atomi. Sebetulnya kenyataannya adalah kondisi seperti ini jarang bisa membuat orang ini berhasil. Ya. Kita banyak berpikir artinya seperti ini ya. Kita banyak berpikir bahwa kalau kondisi saya sudah sempurna, tepat, baru saya sukses. Tapi kenyataannya dia bilang, kondisi yang seperti ini nggak akan bikin orang sukses. Kondisi di mana kalau kita sudah nyaman, kita nggak akan bergerak. Kita nggak akan melakukan apapun. Itu maksudnya. Ya. Kebanyakan kan dari kita bilangnya apa? Ah, anak saya masih belum ini, ya, belum bisa ditinggal. Ah, suami saya kerjanya masih lembur, saya nggak punya waktu. Wah, saya sibuk di kantor, kadang kerja bisa sampai lembur-lembur. Jadi kita kan menunggu kan kondisi sampai di mana kitanya semua sudah anak udah besar ya, mungkin suami udah pensiun atau andanya kerjaannya udah nggak sibuk. Akhirnya Anda pada saat kondisi yang sempurna pun Anda akan ada alasan. Wah, nggak bisa. Sekarang saya udah jalan-jalan, saya udah pokoknya ada aja alasan ya. Jadi istilahnya gini, kalau Anda mau sukses, Anda nggak tunggu sampai semuanya sempurna, semuanya ideal, baru Anda mau berjuang. Justru karena ketidaksempurnaan kondisi Anda berjuang sekarang demi masa depan. Ya. Malah jangan sampai meyakinkan diri sendiri, saya nggak akan bisa lah bisnis seperti ini. Ya, convince yourself itu berarti dia meyakinkan dirinya sampai yakin gitu. Gitu ya. Nah, itu adalah kondisi. Jadi walaupun mereka menjalankannya ya, dia berasa bahwa karena kondisi dia yang belum ideal ini, dia berharap bahwa kesuksesan dia bergantung kepada kondisi yang ideal. Ya. Jadi dia nggak akan berhasil. Jadi alam bawah sadarnya, walaupun dia mau melakukannya, dia oke lah saya jalankan. Tapi di dalam alam bawah sadarnya dia berasa bahwa kondisi saya belum ideal. Kayaknya nggak akan sukses. Dia nggak akan sukses. Jadi apa yang mesti Anda lakukan? Daripada Anda menunggu kondisi Anda sampai ideal sempurna, jalankan di saat kondisi saat ini, walaupun belum sempurna, apapun kondisi saat ini Anda terus jalankan. Dan Anda akan menemukan kesuksesan di balik itu. Ya. Jadi istilahnya kata kuncinya adalah jangan bikin alasan. Mau sukses nggak? Mau. Jangan bikin, hujan, saya nggak bisa connect ke internet. Kalau Anda bisa main handphone, Anda punya internet, Anda tidak ada alasan tidak join meeting. Ya. Oh, saya nggak bisa hadir karena ini, diajak keluarga, diajak teman. Kalau Anda bisa pergi dengan mereka, Anda bisa jalankan bisnis atom. Apalagi orang yang bilang, nggak bisa, ini jadwal nonton drama Korea saya. Kalau Anda bisa duduk 2 jam nonton drama Korea, Anda bisa duduk 2 jam hadir ke seminar. Jalankan, tidak peduli kondisi situasi Anda seperti apa. Disinilah Anda menemukan kesuksesan. Jangan bikin alasan apapun. Ya, ya
Orang kedua, leader kedua adalah Royal Master Florence Lindor. Ini juga dari Amerika, ya. Backgroundnya dia adalah orang Haiti. Dia bilang seperti ini, lakukan bisnis atomi dengan sikap hidup atau mati. Anda pasti sukses. Saya ulangin. Lakukan bisnis atomi dengan sikap hidup atau mati. Anda pasti sukses. Sikap Anda gimana sekarang? Sudah hidup atau mati belum? Tahu nggak sikap hidup atau mati seperti apa? Ya, saya sering ceritakan yang jenderal bawa 1.000 prajurit menyeberangi lautan sampai di suatu pulau. Waktu mau nyerang, jenderal ini dia bakar kapalnya. Dia bakar. Semua sekoci-sekocinya dia bakar habis. 1.000 prajurit ini bertanya kepada jenderal. Jenderal, kenapa dibakar? Nanti kita pulangnya gimana? Tahu jenderalnya bilang apa? Kita tidak pulang. Entah kita mati di sini atau menang di pulau ini. Kita nggak akan pulang. Nah, menurut Anda sikap prajurit ini gimana? Hidup atau mati atau enggak? Dia udah nggak ada bayangan bisa pulang loh. Dia harus menang. Nah, itu artinya sikap hidup atau mati. Anda pasti sukses. Kebanyakan dari kita nggak punya sikap ini. Pekerjaan saya masih bagus, suami saya kerjaannya oke, bisnis saya juga masih lancar, saya nggak perlulah atomi. Nah, sikap seperti ini Anda nggak akan sukses. Anda harus punya sikap, walaupun Anda sudah punya kerjaan bagus, pasangan Anda hasilnya bagus dari kerjaannya, bisnis Anda bagus, saya harus hidup atau mati di atomi. Itu baru Anda sukses. Udah nggak ada sikap, ya kalau sukses syukur, nggak sukses ya udah. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, jangan dijadikan tim Anda. Anda harus cari orang yang mau hidup atau mati di atomi. Ya, ingat loh, Anda berjuang di atomi nggak bisa sendirian. Anda jadi Imperial Master nggak bisa sendirian. Anda perlu tim. Anda yang pilih tim Anda. Bukan upline leader yang pilihin untuk Anda. Anda yang pilih tim Anda, siapa yang mau berjuang atau mati, jadikan itu tim inti Anda. Yang nggak mau berjuang, jangan dijadikan tim inti Anda. Jadikan dia, ya, partner aja. Ya. Tapi leader di bawah Anda yang mau berjuang sampai Imperial Master, cari yang punya sikap hidup atau mati. Walaupun titik-titik-titik dia punya penghasilan bagus dan lain sebagainya. Ya. Leader yang berikutnya, Crown Master Jason Shim dari Amerika Serikat. Ini luar biasa. Saya dari awal perjalanan saya di Atomi, saya ikuti kisah dia. Waktu itu dia masih Star Master. Ya, dia masih belum Crown Leaders Club, masih Royal Leaders Club, penghasilan 2 miliar. Nah, kalau Florence Lindor ini, saya ketemu dia waktu dia masih Star Master, masih, dan saya bahkan pernah dimsum bareng dengan yang Florence Lindor ini ya. Dia yang ngajarin saya. Setelah 2 bulan saya ketemu dia, saya jadi sales master. Nah, sama. Jason Sim juga waktu saya ketemu dia, saya waktu itu masih sales master. Akhirnya saya pernah undang dia ke Zoom saya udah siaran terus. Ya. Karena saya banyak belajar dari Jason Sim ini. Ya bukan dia ngajarin, saya nontonin semua video-video dia. Dia bilang gini, Atomi dapat apa tuh? Save more life. Atomi dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa ya daripada dokter. Atomi dapat menyelamatkan lebih banyak orang atau nyawa daripada dokter. Ya, salah satunya adalah dia sendiri.
Dia kan sudah depresi ya. Anda yang belum pernah dengar kisahnya harus nonton. Dia punya anak 4 di Amerika, rumah disita karena nggak mampu bayar KPR, dan dia tidak punya status. Ya, dia gelap di Amerika selama 23 tahun. Jadi dia nggak bisa kerjaan yang kerjaan kantor bagus itu nggak bisa. Jadi kerjaan dia tuh cuma nganterin laundry, cucian. Sehari bisa 300 kilometer. Dia keliling 150 tempat drop-dropin. Setiap hari. Terus dia kerja lagi di mana ya gitu ya. Pokoknya dia ada 3 kerjaan. Ada di kerja kayak perikanan. Pokoknya apapun yang dia bisa kerja dia kerjain ya. Karena kan nggak punya surat ya. Hidup di Amerika nggak punya status. Jadi dia kerjaan-kerjaan yang rendah-rendah ini kan gajinya kecil. Jadi dia bilang gini, kalau saya lagi nggak tidur, saya kerja. Ya. Kalau saya lagi kerja, berarti saya lagi tidur. Jadi dia bilang, walaupun saya udah kerja begitu banyak, nggak cukup. Nah, waktu dia ketemu Atomy, sebelum dia ketemu Atomy ya, dia sudah hampir bunuh diri. Waktu dia lagi nyetir gitu ya, lagi bawa laundry, dia pengen setirnya diarahin ke apa tuh traffic yang berlawanan biar dia mati. Karena udah nggak mampu, ibaratnya udah putus asa. Nah, dia ke dokter nggak akan sembuh, Bapak. Dokter mana yang bisa ngilangin depresi? Paling dikasih obat. Setelah dikasih obat, ginjalnya rusak. Akhirnya cuci darah, ya putar-putar aja lingkaran setan. Jadi kalau Anda ketemu orang yang sudah tidak punya harapan, dokter nggak bisa nyembuhin mereka. Hanya Atomy yang bisa memberikan mereka harapan. Jadi tugasnya kita yang sudah mengalami kebaikan dari Atomy, inilah kewajiban kita men-sharingkan, membagikan kabar baik. Karena kalau Anda sudah ditolong oleh Atomy, jangan tutup mulut. Cerita, cerita. Karena dokter nggak bisa nyembuhin mereka. Atomy dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada dokter. Anda adalah Atomy kan? Anda seorang atomian kan? Selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Karena masih banyak orang yang membutuhkan Atomy daripada dokter. Anda ke dokter bayar. Ya kecuali BPJS mungkin. Anda ke Atomy nggak bayar. Anda diselamatkan oleh dokter, Anda keluar ratusan juta, bahkan miliaran. Anda diselamatkan oleh Atomy, tidak bayar apapun. Paham ya? Jadi inilah ya yang kita bisa lakukan di dalam bisnis Atomy, dalam perjalanan kita menuju sukses di Atomy. Lakukan yang leader-leader ini sudah lakukan. Royal Master Ju Yong Pak, ya, Royal Master Florence Lindor, Royal Master Jason Shim, ini orang-orang hebat, Bapak. Dan mereka semua kecuali Florence Lindor belum ke Indonesia ya. Tapi Ju Yong Pak kan ke Indonesia bareng saya 27 Januari tahun lalu ya. Jason Sim juga tahun lalu ya. Belajar dari video-video mereka. Udah ada Indonesianya tuh. Pelajari bagaimana orang-orang ini bisa sukses. Sekarang penghasilannya 2 miliar setahun, Jason Sim ini 4 miliar setahun. 400 juta sebulan. Ini udah kayak gaji presiden Amerika, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan berhenti hanya karena kesulitan-kesulitan kecil, hanya karena kerikil-kerikil kecil yang Anda temui. Seberapa besar impian Anda? Semakin besar impian Anda, kesulitan makin gak kelihatan. Impian Anda kecil, masalahnya jadi besar. Impian Anda besar, masalahnya jadi kecil. Impian Anda super besar, tidak ada masalah. 구독, 좋아요 눌러주세요.